Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dalam sebuah lagunya yang berjudul Kehilangan Tongkat, Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan pesan yang sangat berharga, yaitu renungkanlah, cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama. Jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Demikian sebuah lagu yang mengingatkan kita semua akan kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Oleh karena itu, melalui lagu ini sebagai muqaddimah pada kesempatan yang sangat berharga ini, Al-Fakir ingin menyampaikan urgensi taubat dalam Islam, tanda dan buahnya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh para ulama adalah tidak ada manusia yang bebas dari dosa kecuali para nabi. Tidak ada manusia yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa kecuali para nabi alaihissalam. Bila ada individu atau kelompok yang mengklaim bahwa dirinya atau pimpinan kelompoknya itu terbebas dari kesalahan atau dikenal dengan istilah maksum, maka orang atau kelompok tersebut telah menyimpang dari akidah yang benar. Hanya saja yang membedakan antara satu orang muslim dengan yang lain adalah kecepatan, kesungguhan, dan ketulusan dalam bertaubat setelah melakukan kesalahan. Sebab melakukan dosa atau kesalahan itu adalah sifat yang melekat pada manusia. Tidak mungkin bisa lepas bebas darinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat.
Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang yang beriman apabila melakukan suatu dosa agar segera bertaubat kepadanya tanpa menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala meminta orang-orang yang berdosa agar bertaubat dengan taubat yang tulus dan sungguh-sungguh, bukan bermain-main dengan taubat. Taubat sambel istilahnya. Di saat lagi makan sambel, coba lihat orang pada lagi ngomel sendiri-sendiri, gila pedes banget ini sambel. Besok nggak ada sambel, nyari lagi. Jadi orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam bertaubat persis kayak orang makan sambel. Hari ini dia tobat, besok ngulangin lagi. Datang teman nawarin minuman keras, ayo ikut minum. Enggak, saya sudah tobat. Yang benar? Iya benar. Ayo minum, saya yang bayarin. Ah, serius? Oke lah kalau begitu, minum lagi. Rupanya taubatnya berhenti dari minum karena nggak punya uang. Ini bukan taubat yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempertegas dengan sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Masya Allah. Dari hadis ini tampak jelas betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tawadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menjadi contoh buat umatnya. Rasul yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah dan dijaga dari berbuat dosa masih bertaubat dalam sehari 100 kali. Apakah kita yang berlumuran dosa ini tidak malu, yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggan untuk bertaubat dan beristighfar? Ini antara kesombongan dan putus asa lantaran terlalu banyak dosa. Maksudnya bagaimana? Biasanya orang kalau rajin ibadah dan merasa sedikit dosa sehingga timbul ujub dan sombong dalam dirinya, akibatnya enggan bertaubat. Ada juga yang tidak mau bertaubat karena putus asa dari saking banyaknya dosa yang dikerjakan, sehingga merasa tidak ada gunanya lagi bertaubat. Ini semua adalah pengaruh iblis yang harus segera dihindari dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, padahal Allah selalu menunggu siang dan malam bagi orang-orang yang berbuat dosa agar segera bertaubat. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahari
wa yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musiul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat buruk pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat buruk pada malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Artinya kiamat. Selama kiamat belum terjadi, pintu taubat masih dibuka. Dalam suatu riwayat disebutkan Allah sangat gembira terhadap hambanya yang mau bertaubat. Kegembiraan Allah itu lebih besar daripada kegembiraan seorang di antara kamu yang mendapatkan kembali untanya yang penuh dengan perbekalan. Diceritakan sebelumnya ada seseorang yang mengendarai untanya di gurun Sahara. Lalu unta yang ditungganginya itu lepas. Padahal di atas unta itu terdapat makanan dan minuman perbekalannya. Ia sudah putus asa. Kemudian ia mendekati sebuah pohon dan berbaring di bawahnya. Dia sudah yakin bahwa untanya tidak akan kembali. Pada saat itulah tiba-tiba unta tersebut berdiri di depannya. Ia langsung memegang kendalinya. Lalu karena sangat gembiranya, ia mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia salah mengucapkannya karena sangat gembira. "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Namun kegembiraan Allah lebih daripada orang ini terhadap hambanya yang mau bertaubat. Sebagai orang yang beriman, kita dilarang berputus asa walaupun dosanya amat banyak bagai buih di lautan. Kenapa? Karena sifat ghafurnya Allah, sifat maha pengampunnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, ada sebuah kisah pendosa yang masuk surga. Seorang pendosa umumnya dipastikan masuk neraka. Itu pandangan umum manusia. Namun tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sang Khalik memiliki rahmat yang lebih besar dibandingkan murkanya. Jadi selalu ada harapan untuk meraih rahmat dan surga. Kisah ini tentang seorang pendosa yang akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang dikabarkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan sahabat-sahabatnya tentang laki-laki yang bergelimang dosa sepanjang hidupnya. Karena kelakuannya ini, lelaki tersebut berwasiat kepada keluarganya agar saat meninggal nanti jenazahnya dibakar. Lebih dari itu, ia juga berpesan agar sebagian abu jasadnya dibuang ke daratan, sebagian lagi dibuang ke laut. Wasiat ini muncul
dari ketakutan yang sangat mendalam. Si lelaki ini sadar bahwa Allah Azza wa Jalla kelak menyiksanya, dan akhirnya skenario pembakaran dan pembuangan abu tersebut adalah siasat untuk menghindari siksaan itu. Dosa-dosanya menggunung sementara kebaikannya nihil. Ia berharap bisa lolos dari azab tersebut, dari azab Allah yang berat, dengan menghilangkan jejak jasmaninya. Ketika kematiannya itu telah tiba, wasiat pun dijalankan dengan baik oleh anak-anaknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika orang tersebut meninggal dunia, Allah memerintahkan daratan dan lautan untuk menghimpun abu itu dan menghidupkannya kembali. Allah bertanya kepada si laki-laki itu, "Kenapa kau melakukan hal ini?" "Karena khasyah, takut ya Rabb, dan engkau lebih mengetahuinya," jawabannya. Nah, Rasulullah mengabarkan bahwa lelaki itu akhirnya mendapat ampunan dari Allah. Lelaki itu memang berlumuran dosa, namun menjelang kematiannya ia melakukan ibadah besar, yakni khasyatullah, takut kepada Allah. Masya Allah, betapa maha pengampunnya Allah. Cuma karena takut saja dan belum sempat memohon ampun dan melakukan ibadah yang lain, seorang pendosa bisa masuk surga karena mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, saya mengajak dengan segala kerendahan hati bagi saudaraku seiman yang masih rajin maksiat, mari segera bertaubat sebelum terlambat. Allah sedang menunggu dengan penuh kegembiraan bagi Anda yang ingin bertaubat. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Sekarang momen yang sangat tepat untuk memperbaiki diri. Dengan kemuliaan dan keagungan bulan Rajab ini, mari kita bertaubat kepada Allah. Semoga Allah menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa yang pernah kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang benar-benar bertobat dari dosanya bagaikan orang yang tak berdosa. Bila Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bertaubat, itu berarti hukum taubat adalah wajib menurut kesepakatan para ulama. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa taubat itu hukumnya fardu ain atas orang-orang yang beriman. Dasarnya adalah surat An-Nur ayat 31 dan At-Tahrim ayat 8 yang tadi sudah disebutkan. Nah, adapun syarat-syarat taubat menurut Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, beliau mengatakan taubat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla adalah taubat nasuha yang mencakup 5 syarat. Pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Artinya yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungannya terhadap Allah, harapannya untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpa azabnya.
Ia tidak menghendaki tujuan dunia sedikit pun, dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Jika ini yang dia inginkan, maka taubatnya tidak akan diterima, karena ia belum taubat kepada Allah Azza wa Jalla, namun ia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang diinginkan. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah, luluh di hadapannya serta marah pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan, dan ilmu. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Jika dosa atau maksiat akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka dia bergegas untuk melakukan yang diwajibkan itu seketika itu juga. Ini apabila hal-hal wajib yang ditinggalkan itu bisa diqadha. Taubat orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu tidak sah. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia bertaubat dari perbuatan riba, namun dia tidak meninggalkan perbuatan ribawi itu, maka taubat orang ini tidak sah. Bahkan ini termasuk mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini bukan semakin dekat kepada Allah, namun sebaliknya dia semakin jauh. Jika maksiat itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka taubatnya tidak sah kecuali setelah ia membebaskan diri dari hak-hak tersebut. Misalnya, apabila maksiat itu dengan cara mengambil harta orang lain, maka taubatnya tidak sah sampai ia mengembalikan harta tersebut pada pemiliknya apabila ia masih hidup, atau dikembalikan pada ahli warisnya jika telah meninggal. Apabila diketahui ia tidak memiliki ahli waris, maka harta itu diserahkan ke Baitul Mal. Dan apabila tidak diketahui pemiliknya, pemilik harta yang diambilnya tersebut, maka ia sedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya, dan Allah lebih tahu hati hambanya. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Jika ia telah mengatakan bertaubat, namun ia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti, maka taubatnya saat itu belum benar, karena taubatnya hanya sementara. Si pelaku maksiat ini hanya mencari momen yang tepat saja. Taubatnya ini tidak menunjukkan bahwa dia membenci perbuatan maksiat itu lalu menjauh darinya, dan selanjutnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, syarat taubat adalah taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat kapan? Yaitu ada dua macam. Pertama, bersifat umum, berlaku untuk semua orang. Kedua, bersifat khusus untuk setiap pribadi. Adapun yang bersifat umum adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, yaitu kiamat, maka saat itu taubat sudah tidak bermanfaat lagi. Selanjutnya yang bersifat khusus adalah saat kematian mendatangi seseorang,
maka taubat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya atau ruhnya belum sampai tenggorokan. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikian 5 syarat diterimanya taubat. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang telah bertaubat dengan taubat nasuha memiliki tanda-tanda lahir yang dapat dilihat. Antara lain, pertama, bergaul dengan orang-orang soleh dan menghindar dari teman-teman yang buruk. Yang kedua, perilakunya lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, berhenti dari perbuatan dosa dan menerima dengan tangan terbuka terhadap segala kebaikan. Yang keempat, selalu cemas terhadap azab Allah dan murkanya. Yang kelima, hatinya berpaling dari hal-hal keduniaan dan sebaliknya hatinya haus akan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Dan yang keenam, hatinya selalu aktif dan tersadar karena penyesalan dan rasa cemas yang terus membayangi. Hal ini tergantung pada seberapa besar pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian selanjutnya, taubat yang betul-betul tulus, sungguh-sungguh dan memenuhi syarat taubat nasuha akan memberikan buah-buah yang manis bagi pelakunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat dan bergembira dengan taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa manis dalam hatinya, juga kebahagiaan dan kegembiraan. Di antara buah taubat yang paling penting adalah pertama, ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin mendapatkan kecintaan Allah melalui taubatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua adalah ketenangan jiwa. Perlu diketahui bahaya dosa terhadap ruh dan jiwa lebih berbahaya daripada bahaya penyakit tubuh. Bahkan bahaya dosa mencakup ruh dan tubuh. Anda bisa melihat bahwa orang yang bermaksiat itu terkumpul pada dirinya berbagai jenis kekhawatiran dan kesedihan, beragam keresahan dan perasaan was-was. Anda akan dapati orang yang suka bermaksiat itu senantiasa dalam keadaan cemas, galau, dan takut. Semua itu sebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, taubat adalah ketenangan jiwa dan kebahagiaan bagi hati bagi orang yang bertaubat tersebut. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Al-hasanatu nurun fil qalbi wa quwwatun fil badani wa sayyi'atu dhulmatun fil qalbi wa wahnun fil badani." Kebaikan itu cahaya di hati dan kekuatan di dalam tubuh. Sedang keburukan adalah kegelapan di hati dan kelemahan di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya taubat itu melindungi seseorang dari azab Allah dan hukumannya. Karena dosa-dosa itu menyebabkan kemurkaan dan bencana
Sedangkan taubat itu menghapus dosa-dosa dan membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54 yang berbunyi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, itulah yang kita dapatkan buah dari taubat minimal 3 tersebut, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan jiwa dan dijauhkan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya bertaubat dan beristighfar dilakukan tidak hanya pada saat kita telah berbuat maksiat dan dosa, namun taubat dan istighfar sangat baik jika dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan bisa dilakukan setiap hari seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 kali beliau bertaubat dan beristighfar dalam sehari. Ini bukan berarti beliau punya dosa, tidak, karena Rasulullah adalah maksum, tapi sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dijamin masuk surga. Dan kita yang tidak ada jaminan masuk surga seharusnya beristighfar lebih dari 100 kali dalam sehari. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa dan maksiat yang telah kita perbuat, yaitu melalui syair Bang Haji Roma Irama, judulnya Ampunilah. Ku tadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah semua. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Apabila yang Al-Fakir sampaikan itu terdapat kekhilafan dan kesalahan, tentu itu semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir, maka campakkanlah. Dan apabila yang Al-Fakir itu sampaikan adalah benar, tentu itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.